kasus pendaki hilang Bukit Mongkrang. Seorang pendaki yang dilaporkan hilang selama hampir 2 minggu akhirnya ditemukan, tetapi bukan dalam keadaan yang diharapkan. Apa sebenarnya yang terjadi di Bukit Mongkrang? Medan seperti apa yang membuat pencarian begitu sulit? Dan bagaimana analisa tim SAR mengenai jejak terakhir korban? Simak penjelasan lengkapnya. Penemuan korban. Tim pencari akhirnya berhasil menemukan korban setelah melakukan analisa medan yang cukup mendalam. Penemuan ini bukanlah sebuah kebetulan. Sejak awal, tim sudah memiliki beberapa titik yang dicurigai sebagai lokasi terakhir keberadaan korban. Area yang paling menjadi perhatian adalah kawasan yang dikenal sebagai Topok Nogo, sebuah wilayah yang terkenal ekstrim dan sulit dijangkau. Analisa medan Topok Nogo. Kawasan Topok Nogo memiliki karakteristik medan yang sangat berbahaya. Di area ini terdapat aliran sungai yang mengarah ke wilayah Beru. Jika dilihat dari peta, jalur sungai tersebut dipenuhi dengan patahan-patahan dan beberapa titik air terjun. Berdasarkan analisa tim, kemungkinan besar korban bergerak turun menuju lembahan di arah barat dari puncak. Jalur ini mengarah langsung ke area Topok Nogo, yang merupakan sumber pertemuan banyak aliran sungai. Sungai-sungai ini kemudian menyatu dan mengalir ke arah Beruk, sebuah titik yang sangat sulit dicapai oleh tim pencari. Tantangan pencarian. Mencapai titik penemuan korban bukanlah hal yang mudah. Medannya bukan sekadar soal kedalaman jurang, tetapi juga kondisi bentang alam yang ekstrim. Lokasi tersebut berada di antara dua tebing curam yang memanjang, membuat pergerakan tim sangat terbatas dan berisiko tinggi. Hanya tim yang benar-benar terlatih yang mampu masuk ke area tersebut dengan aman. Kondisi korban saat ditemukan. Saat ditemukan, posisi korban terlihat seperti berusaha menghindari aliran air saat turun. Namun, ia diduga terpeleset dan akhirnya tersangkut di pohon pisang yang tumbuh di tepi sungai. Pohon pisang tersebut berada di area yang licin dan curam, semakin memperkuat dugaan bahwa korban kehilangan keseimbangan saat mengikuti aliran sungai. Dugaan pergerakan korban. Berdasarkan analisa tim, besar kemungkinan korban mengikuti aliran sungai saat mencoba turun. Jalur ini memang sering terlihat sebagai jalur alami, tetapi justru sangat berbahaya bagi pendaki yang tidak memahami medan. Posisi terakhir korban yang terlihat oleh temannya sebenarnya tidak terlalu jauh, sekitar 1,5 kilometer dari titik penemuan. Namun, medan yang ekstrim membuat jarak tersebut terasa jauh dan sangat berisiko. Titik terakhir korban terlihat. Korban terakhir kali terlihat setelah turun dari puncak dalam perjalanan menuju pos 3. Dari titik inilah ia diduga kehilangan arah dan masuk ke jalur yang lebih berbahaya menuju lembahan dan area sungai. Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya memahami medan, tetap berada di jalur resmi, dan tidak mengikuti aliran sungai saat turun gunung. Alam bisa terlihat ramah, tetapi menyimpan risiko besar bagi mereka yang lengah.